warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Selatan. Pada tahapan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam hal ini, saya selaku CGP Angkatan 9 dibersamai oleh Bapak Sakirman SPD, MPD sebagai fasilitator dan Ibu Yuni Daswanti SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi supervisor dan coach. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Pak Darman. Bagaimana kabarnya Pak Randi? Alhamdulillah baik Pak Darman. Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang mesti kita sepakati terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi nanti Pak Randi selaku coach untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Jadi Pak Randi perlu tahu apa saja dari rubrik penilaian dan alur kita yang ada dalam pelaksanaan coaching ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ajukan kepada Bapak Randi, yaitu pertanyaan pertama saya adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Dharma dari coaching yang saya lakukan itu adalah yang pertama mendengar aktif, kemudian setelah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya nanti bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan saat itu. Jadi Pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching itu? Yang lebih spesifiknya tentu permasalahan yang dihadapi coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Randi ya, apa ini indikator keberhasilan dari coaching yang akan Bapak lakukan? Indikator keberhasilan yang saya harapkan yaitu adalah saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dia rasakan dari kegiatan coaching yang saya lakukan. Oh ya Pak, demikian dulu ya Pak observasi kita. Silakan Bapak nanti melakukan coachingnya dan semoga coaching yang akan Bapak lakukan berjalan dengan sukses. Terima kasih Pak Dharma. Ya, terima kasih. Terima. Ya. Assalamualaikum Ibu Riza. Waalaikumsalam Pak Randi. Apa kabar Ibu Riza hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Pada pertemuan kali ini apa yang mau Ibu Riza bicarakan? Perasaan saya kecewa Pak. Lagi ngajar di kelas 11F. Saya materinya alat optik. Ya, jadi pada saat itu pembahasan materi alat optik itu dibutuhkannya 7 bahan pecahan. Tapi ternyata pada saat membahas bahan pecahan, dia terkendala sampai di situ saja karena murid-murid tidak bisa menjumlahkan pecahan tersebut. Rata-rata hanya 5 sampai 6 orang aja yang bisa, yang selebihnya nggak bisa. Padahal setahu saya pecahan itu harus tuntas di kelas 5 SD. Jadi Ibu Riza menyampaikan bahwa anak-anak ketika diberikan materi alat optik, anak-anak terkendala dengan pecahan. Iya. Jadi dari pertemuan kita hari ini, apa yang mau Ibu Riza harapkan dari pertemuan kita? Harap ada solusi dari permasalahan saya. Saya tidak terkendala dengan saya mencapai tujuan pembelajaran bahwa murid mampu membahas atau membahas permasalahan yang berhubungan dengan alat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya terkendala dengan adanya perubahan pecahan. Jadi saya berharap dengan cara ini saya menemukan solusi bagaimana anak-anak bisa lancar dalam perubahan pecahan.
Jadi Ibu Liza mungkin mengharapkan solusi dari permasalahan tentang HPW ini karena anak-anak tidak paham dengan yang itu ya Pak ya. Sebelum ini Ibu Liza mengetahui tidak anak-anak ini tidak paham dengan materi alat optik yang berkaitan dengan pecahan, atau ketika baru diajar tentang materi baru Ibu Liza tahu? Yang ketika diajarkan baru tahu, karena dalam asumsi kami kalau pecahan itu SD, materi SD. Jadi kami sudah SMA itu menganggap bahwa itu sudah tuntas ketika SD. Tapi ternyata kami menemukan ada beberapa siswa tidak tuntas gitu. Jadi kami terkendala untuk melanjutkan materi SMA. Jadi kendalanya materi yang akan disampaikan tidak sampai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga sehingga ada sebuah kesulitan Ibu Liza ya, kesulitan Ibu Liza untuk melanjutkan materi selanjutnya. Lalu dengan Ibu Liza lihat kondisi anak-anak tadi, ada sebagian anak-anak yang tidak paham dengan materi pecahan, apa yang Ibu Liza rasakan pada saat itu rasa kecewa, karena saya nggak bisa melanjutkan penjelasan materi tersebut. Jadi kecewa, ya mau diteruskan menjelaskan, saya saja menjelaskan itu tidak bermakna bagi anak. Tapi kalau mau minta anak untuk menyebutkan, untuk membahasnya, anak tidak tahu gitu. Hanya makna saja. Jadi juga merasakan kekecewaan ya, dari kenapa ya anak-anak saya seperti itu sedangkan dia sudah sehat. Ya. Tentu dengan kekecewaan yang Ibu Liza rasakan, tentu anak-anak bisa melihat ya dari wajah dari Ibu Liza. Lalu apa yang dilakukan anak-anak tadi? Apakah dia punya inisiatif yang lain memberikan masukan atau dia diam saja? Ada beberapa diam saja kan, ada yang beberapa ngambil kertas itu bilang sama kawannya di samping bapaknya. Ada inisiatif itu, tapi ada beberapa yang diam sebagainya. Tuh. Kemudian setelah Ibu Liza tahu dengan kondisi tadi, ada anak-anak yang berinisiatif untuk menjadi Ibu Liza, ada yang diam. Pada saat itu ada nggak ide yang muncul dari Ibu Liza? Ide yang muncul karena ada inisiatif dari anak-anak teman sebelahnya. Maka ide yang muncul bagi saya yaitu ikut kelas bayang. Ya. Jadi ada yang 5 sampai 6 orang murid yang bisa sudah melakukan pecahan, itu bisa membimbing teman-temannya. Jadi saya berikan waktu dan fasilitas bagi siswa yang kurang bisa itu untuk mencari temannya sendiri yang berada di lokal yang dia merasa nyaman untuk belajar pecahan tersebut. Jadi Ibu Liza langkah pertama melakukan tutor sebaya ya. Tentu ketika Ibu Liza sampaikan kepada anak-anak, mungkin anak-anak ada yang paham apa itu tutor sebaya. Jadi bagaimana Ibu Liza memberikan gambaran dalam pelaksanaan tutor sebaya ini? Untuk pemberian gambarannya itu saya jelaskan dulu. Ya, ini karena sekarang karena tidak paham ya dengan pecahan, padahal itu kan udah kelas 5 SD. Maka sekarang teman-temannya kan ini udah ada nih 5 orang. Nah, saya sebutkan namanya apa? 5 sampai 6 orang terbuka. Nah sekarang Ananda bawa bukunya, Ananda bawa petanya, pindah bukunya ke tempat teman yang bisa tadi. Ananda pilih sendiri yang mana teman yang Ananda merasa nyaman. Nah saya bilang dulu, tidak anak-anaknya bergerak langsung, karena anak-anak enjoy kemudian karena dia bisa memilih temannya yang mana. Ya, ini dengan Ibu Liza sudah berikan arahan sehingga anak-anak sudah tahu apa tugasnya dalam melakukan tutor sebaya. Ada enggak rasa minder dalam diri anak-anak Ibu Liza? Kan gini, kan dia ada sobat besar, kemudian dia merasakan saya sudah SMA, apa ini tutor sebaya ini? Kan dia enggak melihat kekurangannya apa? Yang dia lihat tutor sebaya apa? Bagaimana Ibu Liza meyakinkan dia supaya tidak ada rasa minder? Saya biasanya ngasih contoh, Pak. Nah, siapa yang punya adik di sini? Ada nggak adik yang SD? Mana yang malu adiknya yang tanya nanti, abang nggak bisa pecahan gitu, kakak nggak bisa pecahan daripada temannya gitu. Nah, jadi karena ada rasa bagi mereka nanti kan bagaimanapun sifat manusia pasti ada ingin tahu gitu kan. Maka dia malu kepada adiknya yang penting belajar sekarang ada kesempatan. Ada sesuatu yang Ibu Liza memberikan stimulus ya kepada anak-anak meningkatkan rasa percaya dirinya. Kalau seandainya ahlinya bertanya bagaimana perasaannya itu. Jadi setelah itu ada rencana yang lain yang Ibu Liza lakukan selain tutor sebaya ini? Ya, rencana yang lain Pak itu untuk sebagai motivasi. Ya. Jadi mungkin ada nanti malas lah belajarnya nanti juga nggak begitu. Nanti saya insya Allah akan mengadakan reward. Ya, reward. Nanti adakan kuis terlebih dahulu tentang pecahan. Nanti
Jadi dari hasil tulisnya itu kan mereka wajib depan kecamatan berita melalui menjelaskan. Jadi saya kasih lihat adalah dua. Jadi rencana Bu Liza memberikan reward ya kepada pada siswa yang bersemangat tersebut. Kira-kira apa yang Ibu Liza lakukan tadi ada nggak semacam instrumen yang lain seperti itu? Kan ini reward ini. Kemudian ada nggak instrumen secara tertulisnya ada Ibu Liza? Instrumen tertulis kalau untuk khusus pecahan tidak Pak. Ya. Karena kan kita itu soalnya sudah bekas di SD. Cuma kita kan hanya untuk mengingat kembali Ya. materi SD tersebut. Tapi semua tertulisnya itu pada saat pembahasan otomatik itu kan menggunakan pecahan. Ya. Nah di sana ada instrumennya bagaimana murid bisa menjumlahkan pecahan. Misalnya pecahan itu kan pecahan biasa kalau biasanya kalau yang digunakan untuk otomatik. Nanti pada pecahan campuran itu pada mengukur gaya lensa. Nah, di sana baru menggunakan pecahan campuran. Berarti di sana kita bisa buat indikator dari instrumen lainnya. Oke, Bu Liza. Jadi tadi sudah dua Bu Liza sampaikan ya, rencananya ada tutur sebaya, kemudian memberikan reward kepada anak-anak dan juga ada instrumen tertulisnya biar anak-anak bisa lihat di itu deh, gitu ya. Kemudian selain itu ada nggak rencana aksi lagi? Atau dua itu saja? Rencana yang akan saya lakukan 2 juta boleh. 2 juta Bu Liza ya. Dari dua rencana ini, kapan itu bisa laksanakan? Ya untuk mengajukan teman sebaya itu langsung ke PBF Solo rencana karena kalau optis itu masih sudah ada tapi terkendala karena tidak bisa pecahan akhirnya itu putus sampai ke sana gitu. Jadi besok saya akan mengajukan ke teman sebaya supaya kalau optik ini tidak terkendala gitu. Jadi pembelajaran tetap berlangsung. Dari dua rencana aksi ini yang mungkin Ibu Liza laksanakan nanti dalam minggu ini ya, ada nggak butuh bantuan dari orang lain? Kalau butuh bantuan dari orang lain karena proses pembelajaran mungkin itu belum ada. Tapi nanti kalau ada persoalan pecahan yang lebih kompleks, misalnya kalau untuk pembahasan soal optik, kita membutuhkan lebih kompleks. Oke Bu Liza, kita ada waktu 2 menit lagi. Dari hasil coaching kita hari ini, apa yang bisa implementasi pemerintah? Ya, dari solusi permasalahan saya tadi, yaitu permasalahan saya adalah terkendala pada penjumlahan pecahan untuk murid yang merupakan adalah kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid sebelum dia mempelajari materi optik. Jadi solusinya adalah yang pertama saya mengadakan buka sebaya, yang kedua saya memberikan quiz dan kemudian memberikan reward kepada anak yang telah berhasil dalam kuisnya. Jadi itu ya, itu yang kita dapatkan. Bagaimana perasaan Ibu Liza hari ini? Senang nggak dengan coaching kita lakukan ini? Iya, alhamdulillah saya lega Pak mengobati kecewa yang tadi. Kita saya tunggu ya aksi nyatanya dari kegiatan coaching kita hari ini. Mungkin hari Senin depan atau hari Senin depan saya akan datang ke Mandiri Ibu Liza lagi untuk kita bertanya tentang keberhasilan Ibu Liza melaksanakan rencana yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Pak Dharma. Ya, jadi Bapak telah melakukan coaching ya dengan Ibu Liza tadi. Iya Pak Dharma. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Nah, pertanyaan pertamanya adalah apa yang sudah Bapak lakukan selama melaksanakan coaching berkaitan dengan indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Selama saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cetak, yaitu menanyakan tujuan. Kemudian setelah itu saya mengidentifikasi masalah. Setelah saya mendengar masalah, saya melakukan rencana aksi. Setelah itu saya menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari coach tadi. Kemudian setelah itu dari alur yang sudah saya lakukan, sehingga saya bisa menggali permasalahan dari coach dan coach saya menceritakan permasalahannya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer dalam coaching yang telah Bapak lakukan tadi, saya melihat perjalanan dari coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik, dan alur yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan alur kita, dan yang mana si coach telah menyampaikan
bentuk-bentuk permasalahannya dan bisa menemukan solusi untuk mengentaskan permasalahan melalui pertanyaan yang berbobot yang Bapak berikan di saat coaching tadi. Oke, Pak, pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching untuk kedepannya? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching ini adalah saya ingin melakukan coaching sesuai dengan alur tirta secara maksimal, karena mungkin pada coaching kali ini belum maksimal. Saya ingin lebih memaksimalkan kembali sesuai dengan alur tirta. Oke Pak, semoga kedepannya Bapak dapat melakukan coaching lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching yang ada, dan Bapak bisa menemukan atau memberikan solusi kepada si coaching dengan bentuk yang solutif. Ya, dan semoga coaching Bapak nantinya atau kedepannya dapat menyelesaikan atas permasalahan yang dihadapinya. Ya baiklah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Dharma atas penilaiannya. Tiga. Assalamualaikum Pak Dharma. Waalaikumsalam Pak Randi. Apa kabar Pak Dharma hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Randi? Alhamdulillah baik juga Pak Dharma. Pak Dharma akan melakukan coaching hari ini ya? Iya. Mudah-mudahan coaching yang Pak Dharma lakukan semoga sukses. Namun sebelum Pak Dharma melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dharma. Pertanyaan pertama adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi dalam coaching yang akan saya laksanakan kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Dharma, apa yang Bapak Dharma kembangkan secara spesifik kompetensi yang akan Bapak kembangkan lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak Dharma, apa yang menjadi indikator keberhasilan Pak Dharma sebagai coach dan coaching yang akan Bapak lakukan? Saya ingin coach saya kali ini dia menemukan solusi atas masalah dan mendapatkan cara atau langkah untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi. Oke Pak Dharma. Demikian pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan coaching yang Bapak Dharma lakukan mendapatkan sebuah keberhasilan dan memberikan kesenangan kepada coachingnya. Terima kasih ya Pak Rani atas kesempatannya. Sama-sama Pak Dharma. Assalamualaikum Bu Iza, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dharma. Alhamdulillah sehat Kak. Bapak kabar? Alhamdulillah. Ada apa nih? Apa ada yang diceritakan? Ini Pak, saya kebetulan pada kelas 11 S2. Jadi dapat laporan dari murid-murid saya bahwa katanya banyak tidak paham tentang Pak Dharma, karena guru banyak yang ngajar dengan lama, kemudian anak semakin bosan, akhirnya tidur gitu. Berarti permasalahan berikutnya bahwasanya guru sekolah kita itu dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak atau PPT yang tidak masuk khususnya sedang mengikuti pembelajaran itu. Iya, ini sebagian dekat ya. Oke, berarti permasalahan. Kemudian dari obrolan kita ini apa sih yang Jadi saya dari obrolan itu saya berharap Pak, bagaimana solusinya agar guru-guru di sekolah saya itu mempunyai dapat mampu menyajikan pembelajaran dengan baik. Jadi siswa-siswa tertentu tidak bosan, tidak ada yang tidur atau merasa kelelahan dalam belajar. Jadi mereka Oke, jadi itu menginginkan ada perubahan dalam pembelajaran di kelas dari kalangan guru di sekolah. Jadi
perubahan seperti apa ya? Jadi saya berharap ada perubahan ada proses pembelajaran, jadi tapi gunaannya dia karena zaman sekarang jadi ada perubahan media digital sehingga anak-anak berkembang sesuai dengan zaman. Jadi tadi dari apa yang disampaikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan saat ini, kita juga melihat kondisi sekarang ini kalau kita ada dengan nilai 1 sampai 10 dianggap apa isi pembelajaran yang sekarang. Jadi itu sekitar di angka 5 karena hanya sebagian jadi kondisi sekarang ini dan target apa yang ingin sampai atau yang ingin dikerjakan dengan perubahan yang kayak masyarakat kita ya kalau ada angka 1 sampai 10 kalau yang ini itu yang maksimal ya 10 tapi ya minimal di angka 8 ini dari angka 5 di angka 8 untuk meningkatkan mencapai angka 8 itu yang bisa dilakukan mungkin pendidikan pertama yang kedua mungkin menggiatkan yang ketiga di sekolah ada komunitas belajar mungkin menggiatkan pembelajaran bervariatif melalui komunitas belajar yang keempat biasanya itu ada dilatih setiap tahunnya dalam proses pembelajaran di awal tahun dilatih jadi diharapkan nanti ada menggunakan narasumber mengenai pembelajaran. Berarti itu merencanakan mentoring dengan bentuk pelatihan atau semacam workshop dalam bentuk MGMP. Nah dari kegiatan rencana kira-kira itu untuk saat ini lebih nyaman dan untuk bisa terrealisasi itu yang mana? Yang untuk saat ini itu karena kalau untuk pelatihan mungkin kita butuh proses kita mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada wakil, kepada kepala sekolah, kita harus mencari narasumber terlebih dahulu, menentukan anggaran biayanya, itu dalam kita untuk saat ini langkah cepat dan melakukan monitoring. Monitoring gitu ya. Iya. Kegiatan monitoring itu kira-kira membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa saja kira-kira? Ya kalau dukungan mungkin dari unsur pimpinan dari wakil. Kalau kita saja yang datang ke guru ini kita belajar tentang kebudayaan bervariasi. Kita juga sombong Mbak. Jadi nanti ada pengarahan dari unsur pimpinan seperti wakil atau kepala sekolah bahwa nanti akan diadakan pendampingan yang ada dari guru dan karena kita bisa mendapatkan biaya tersebut yang kurang banyak kita dalam Berarti melakukan monitoring ini secara kooperasi dengan psikolog dan beberapa manajemen sekolah. Kira-kira itu realisasi monitoring ini kapan akan dilakukan? kalau mentoring mungkin dalam minggu depan Kak. Karena untuk besok saya harus dulu meminta atau berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana cara pengembangannya. Dan setelah itu dari kepala sekolah dan itu akan melapor kepada minta izin kepada kepala sekolah. Jadi sekitar itu ada beberapa waktu sekitar 10 minggu. Nanti setelah itu saya izin baru dan sosialisasi baru kita melakukan pengembangan. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih? Jadi dari percakapan ini saya dapatkan solusi dari permasalahan saya kan sesuai permasalahan saya karena anak murid saya itu merasa bosan dalam pembelajarannya karena guru-gurunya tidak variatif dalam pembelajaran. Jadi kalau saya di dalam variatif dalam pembelajaran itu siswanya bersemangat dalam belajar, dia juga penilaian pengetahuannya juga bagus, juga perkembangan kepemimpinan juga bagus karena pembelajaran. Ya, jadi saya belajarnya dari apa yang kita bahas dan rencana saya tadi mentoring misalnya setelah itu bulan November biasanya di hati bulan November yang menjadikan yang bisa menyajikan bagaimana guru-guru di sekolah kami bisa diedukasi oleh narasumber yang benar-benar menjadi dalam terus
kegiatan yang akan dilakukan di sekolah berkenaan dengan rencana yang kita sampaikan tadi. Jadi mungkin percakapan kita hari ini kita coba sampai di sini. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya karena telah mendengarkan dan memberikan saya arahan untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu. Jadi kalau ada ibu sampai kegiatan dilakukan di Assalamualaikum Pak Dharma. Waalaikumsalam Pak Randi. Pak Dharma, tadi Pak Dharma sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nisa. Sebelum penutupan kegiatan kita ini, saya ingin menanyakan kepada Pak Dharma apa yang sudah tercapai dari indikator atau keinginan Pak Dharma melakukan coaching. Jadi dari proses coaching yang kami lakukan, kami telah melakukan coaching sesuai dengan aturan kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching supaya dapat atau melakukan coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke Pak Dharma, saya sebagai observer melihat Pak Dharma tadi melakukan coaching, apa yang Bapak Dharma lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Bahkan Pak Dharma sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang romantik yang luar biasa, sehingga Bu Liza mengeluarkan apa yang dia pendam dalam pikiran, dan bahkan Ibu Liza bisa menemukan solusi dari kegiatan coaching yang Pak Dharma lakukan. Kemudian yang terakhir Pak Dharma, saya ingin bertanya juga, apa kompetensi yang ingin Pak Dharma lakukan lagi? Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur kita yang ada, dan sebenarnya coaching ini kita kebiasaan lebih berarti. Jadi ketika kita membiasakan sesuatu yang hal baru mungkin bagi kita, mungkin ini akan menjadi membuat kita terbiasa dari kebiasaan dan menjadi kebiasaan ke depannya. Baik Pak Dharma, saya memberi apresiasi terhadap apa yang Pak Dharma lakukan. Mudah-mudahan coaching yang Bapak Dharma lakukan itu kedepannya jauh lebih baik lagi dan bisa memberikan solusi kepada coaching. Terima kasih Pak Dharma. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.